Sobat di sini, nah kali ini kita akan mereview One Piece untuk satu chapter yang wah ini wadaw banget, yang speechless banget lah untuk baca chapternya, terutama dari kata-kata Vegapunk dan bagaimana reaksi Oda menggambar untuk tiap karakternya. Ya benar, di chapter 1121 ini akan kita bahas lengkap seperti biasa ya. Dan sekali lagi, karena ini review dan bukan recap, jadi akan ada banyak sekali pendapat dari Devil Nomi. Makanya pastikan kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah, dan tidak miss juga nih untuk analisis mendalam di video ini. Serta ayo juga nih buat para majikanku sekalian bisa bantu subscribe biar makin semangat terus untuk kontennya. Atau buat yang mau support lebih bisa join membership nih seperti Nakama spesial ini yang mendapatkan badges plus emoji lucu. Ya kalian bisa bacotin mimin lah di kolom komentar. Kalian bisa langsung klik tombol join di sebelah tombol subscribe. Nah oke lah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja. Wadaw. Dimana judul chapter dari 1121 ini adalah The Ebb and the Flow of the Age, yang berarti pasang surut dalam perubahan zaman. Yang wow, ini judul yang sangat dalam sekali, dimana kalimat ini pula lah yang kita dapatkan saat kemunculan Dragon di chapter 100 lalu dari quote sang Raja Bajak Laut alias Goldie Roger. Dan untuk majalah sesi ini kita mendapatkan cover Shonen Jump nih yang diisi oleh Luffy, Nami, Usopp dan juga Chopper yang dalam rangka ulang tahun One Piece ke-27, makanya jadi cover utama. Benar 27 nih, sejak tahun 97 yang ayo siapa coba yang lebih tua dari One Piece? Saya nih, aduh ya Allah. Emang umur kali ya orang-orang yang masih baca komik One Piece. Dan tidak hanya cover majalah, kita juga mendapatkan color speed yang luar biasa wadaw, yang sangat menggoda banget nih. Aduh kacau banget lah Oda. Bener-bener dia sangat terobsesi dengan Nami, yang biasanya sih emang Nami selalu menjadi highlight dari tiap color speed, tetapi kali ini bahkan semuanya seperti tertutup karena Nami dibuat raksasa dan sangat besar menutupi semuanya. Tapi wah kacau sih di sini. Teteh Nami cantik banget yang gila parah. Oke, kita masuk ya ke isi chapter. Dimulai dari momen Saturn yang melompat ke kapal album sebelumnya. Di sini dia berusaha untuk menyerang Kuma dan juga Bonnie. Namun seperti yang kita lihat, serangan dari Goroshi saja bisa ditahan oleh lagi-lagi Ras Elbaf yang luar biasa ini. Ya walau mereka bilang serangan tersebut sangat kuat, tetap saja mereka bisa menahannya. Dan ketika Luffy yang kesal karena si kakek laba-laba ini masih tetap ngotot dan berusaha menghajar mereka semua, tetapi ketika Luffy akan membalasnya, di sini dia melihat Bonnie yang kembali berubah ke wujud nikahnya, yang pada akhirnya Luffy hanya menahan serangan dari Saturn saja, dan sepertinya dia mempercayakan kepada Bonnie agar dialah yang menghajar Saturn. Dan perubahan Bonnie ke Nika ini lagi-lagi dengan gaya ala Astro Boy yang sama nih di tangan yang ke atas. Tapi jujur sih saya sendiri bingung, ini kalau di mode Nika apa semuanya bisa melayang seperti itu? Dimana Luffy sama Bonnie sebelumnya selalu terlihat melayang di udara tanpa melakukan apa-apa. Dulu kan waktu melawan Kaido, Luffy bukan terbang sih, tapi dia semacam berlari di udara yang mirip lah seperti Gear 4-nya Luffy. Tetapi di mode Gear 5-nya seakan-akan mereka bisa melayang sebebas apapun tanpa melakukan apapun, yang sangat mirip sekali lah dengan serial Dragon Ball. Padahal bukankah belum lama di SB sendiri Oda bilang kalau dia tidak suka dengan karakter yang dapat melayang dengan bebas, makanya tadinya buah iblis Shiki yaitu Funomi tidak akan ada di serial One Piece. Ya tetapi terkait melayangnya Luffy ini, kita perlu menunggu penjelasan lebih lanjut kali ya dari Oda terkait hal tersebut. Dimana di sini Saturn kesal sekali melihat wujud Nika Bonnie lagi, dan dia pun berkata, kau hanyalah peniru sesuatu yang tidak bisa kau raih, dan dia pun menyerangnya dengan semua kakinya. Namun terima kasih kepada Luffy yang menahan semua serangan tersebut. Di sini pun sebelum combo dua serangan Nika, kita mendapatkan flashback nih plus bayangan, atau mungkin bisa kita bilang harapan kali ya yang diinginkan oleh Bonnie. Mulai dari flashback Kuma saat bertemu Saturn yang bilang kalau rasmu juga tidak mati, ya sudah menjadi budak. Oh ya sebenarnya di tengah-tengah ini pun ada pidato Vegapunk sih, tetapi kita akan beresin dulu satu bagian lah ya, biar nanti penjelasannya runut full untuk kelanjutan cerita Vegapunk. Dimana Bonnie sambil menangis dia pun berkata, bisa-bisanya kau melakukan semua itu ke ayah dan ibuku. Dimana momen Bonnie berkata itu pun kita melihat Kizaru yang masih terbaring dan juga Sentomaru. Kayaknya Kizaru sudah memutuskan ya untuk diam saja, toh dia juga tahu dan sangat berempati pastinya kepada bocah berusia
berusia 12 tahun seperti Bonnie. Karena seperti yang kita ketahui juga, orang yang memberi Ginny penyakit tersebut yang akhirnya terwariskan kepada Bonnie adalah hasil eksperimen dari Saturn. Di sini pun kita melihat harapan Bonnie ingin melihat ibunya yaitu Ginny secara langsung, karena wah ini sebenarnya satu panel ini benar-benar dalam banget. Dimana Bonnie kecil yang dipegang oleh Kuma dan juga Ginny, hal yang sangat tidak mungkin terjadi karena bukankah seperti yang kita tahu Ginny meninggal lebih dulu sebelum akhirnya bertemu dengan Kuma. Dimana Bonnie pun berkata, bisa-bisanya kau menyebut dirimu sebagai dewa. Dewa memang benar-benar ada, pahlawan pun sama. Hal yang aku inginkan hanyalah kami bertiga dapat hidup dalam damai. Aku merasakan kesendirian dalam waktu lama dan itu benar-benar buatku ingin mati. Tetapi aku terus melanjutkan hidup. Aku berhutang segalanya kepada mereka. Yang wah ini dalam banget sih kata-kata dari Bonnie yang diungkapkan oleh bocah berusia 12 tahun dan dia sudah merasakan hal seperti itu yang wow, kebayang gak tuh? Ini juga bisa menjadi quotes nih buat kalian-kalian semua yang mungkin sedang cukup sulit kehidupannya. Being alone for so long made me wanna die, but I keep going. Wow, ini what a quotes banget dari Oda. Dimana satu kalimat ini benar-benar semakin membuktikan memang sudah tidak ada jalan lagi bagi Bonnie untuk terus melanjutkan hidupnya, kecuali pastinya nanti akan join menjadi nakama dan bersama dengan Luffy alias Nika yang jadi impiannya. Kayak apalagi coba yang dia cari? Dimana tonjokan yang dia kasih ke Luffy sebelumnya pun plus serangan Gatling Luffy berhasil mengempaskan satu dari kapal Elbaf dan dia pun terjatuh ke lautan. Dimana terlihat nih tubuhnya benar-benar hancur banget, bolong-bolong seperti itu. Yang apakah harusnya dia mati? Ya harusnya sih enggak juga ya. Atau bukankah Nusjuro saja di chapter sebelumnya terkena serangan letalnya atau mematikan dari ledakannya Atlas karena kepalanya hancur, yang bisa dibilang kalau kepala hancur kan harusnya auto death ya. Tetapi ternyata masih bisa regen lagi, yang emang kayaknya ngaco banget nih, nggak tahu cara gimana untuk melukai para Gorosei. Tetapi yang menjadi pertanyaan lanjutan adalah bagaimana jika mereka jatuh ke laut? Apakah mereka memakan buah iblis dan bakal netral nih kalau jatuh ke laut? Atau seperti prediksi kita semua, kalau mereka bukanlah makan buah iblis, melainkan iblis yang sebenarnya? Dan pasca itu pun kita bahkan bisa melihat Kuma yang benar-benar tersenyum yang wah ini sangat mengharukan sekali. Yang bertepatan saat itu juga mereka melihat kapal Sunny yang semakin mendekat ke lokasi dari Elbaf. Dimana momen Zoro yang sepertinya kelihatan baru kaget apakah dia menotis akan adanya sesuatu. Apakah Nusjuro kembali mengejarnya? Yang untuk hal ini kita masih belum tahu ya. Dan kita masuk ke hidangan utama dari chapter ini alias siaran dari Vegapunk. Dimana momen lanjutan dari chapter lalu yang dia berkata, oke, saat ini mari kita prediksikan apa yang akan terjadi kepada dunia di kedepannya. Di sini Vegapunk berkata, kalau hari kebangkitan di mana terungkapnya rahasia sangat gelap tentang Fate Century akan terbuka sebentar lagi. Kita tahu senjata dengan teknologi yang dapat menenggelamkan dunia masih bisa digunakan dan ada di luar sana. Di mana di momen Vegapunk berkata seperti itu, di sini kita diperlihatkan panel dari Shirahoshi, Vivi, dan daerah Skypiea di mana ada Konis, Aiza, dan juga Wiper. Tapi untuk orang-orang Skypiea, mereka tidak mendengar siaran Vegapunk ya, yang kayaknya untuk sinyalnya tidak sampai ke daerah sana. Yang kenapa momen Ancient Weapon, tetapi Oda memperlihatkan panel-panel tersebut yang menurut saya sangat wajar sekali. Pertama nih untuk Shirahoshi, dia adalah Ancient Weapon ini sendiri alias Poseidon. Lalu juga untuk Vivi, awal mula kita mendengar tentang Ancient Weapon yaitu di Alabasta yang menyebut tentang Pluton, dan di Skypiea terdapat Poneglyph yang menyebutkan Ancient Weapon lainnya alias Poseidon di Fishman Island. Dimana Vegapunk melanjutkan mereka-mereka yang berasal dari keturunan ras unik dan langka saat ini sudah secara kasar disiksa dan bahkan dimusnahkan hanya karena alasan misterius yang ada dalam sejarah tersebut. Dan lagi-lagi di momen ini kita bisa melihat Kuma dengan percakapannya dulu dengan Vegapunk saat dia mengetahui kalau Kuma adalah seorang buccaneer. Lalu di sini kita juga diperlihatkan Marco yang sedang mendengar semuanya bersama rakyat-rakyat dari kampung halaman Shirohige. Di sini dia pasti langsung ngerti ya dan mengingat kata-kata Oyajinya tentang God's Land yang sering kita bahas juga. Dan tentu saja dia sedang membahas tentang ras Lunarian yang akhirnya juga orang dari ras Lunarian itu pun muncul di chapter ini alias babang ganteng kita nih yang masih hidup ternyata pasca terakhir diserang oleh Ryukyu alias Arbel atau King yang salah nih maksudnya King yang ini. Di sini juga bahkan kita diperlihatkan Puding yang masih dipenjara dengan mata tiganya. Sepertinya mereka semua mendengar ya siaran Vegapunk karena King mengingat kata-kata krocok Kaido
lain saat dia tahu kalau wujud aslinya adalah ras dari Lunarian dan pemerintah akan membayarnya sebesar 100 juta berry hanya untuk informasi saja. Dan untuk Pudding pun mengingat flashback saat kecil ketika dia dibully karena memiliki ketiga mata. Yang sejujurnya satu panel ini bener-bener dalam banget. Kebayang sih menjadi mereka sebagai ras tersebut yang tersiksa hanya karena terlahir dengan hal yang sebenarnya tidak bisa mereka kontrol. Yang bisa dibilang ini kasihan banget ya untuk mereka-mereka ini yang bahkan dapat banget ekspresinya digambar oleh Oda yang wah ini gila banget. Dan terkait ras akan kita bahas juga sedikit ya nanti di bagian analisis. Di sini Vegapunk berkata lagi akan datang hari di mana jawaban tersebut hadir dan kalian semua harus bersiap-siap untuk melindungi diri kalian. Apapun yang terjadi, aku memiliki keyakinan kuat kepada kebijaksanaan dari manusia. Aku memiliki keyakinan pada ilmu pengetahuan yang wah lagi-lagi ini what a word banget dari Dr. Vegapunk. I have faith in humanity's capacity for wisdom. Wow, ini gila banget. Ini sebenarnya jadi mengingatkan saya nih ke momen salah satu film terbaik di dunia yaitu Batman and the Dark Knight saat dia melawan Joker yang definisi perang psikologi nih. Dan bahkan Batman pun sangat yakin pada saat itu kalau sebenarnya manusia lebih baik dari dugaan kita di saat Joker yakin kalau mereka akan saling menghancurkan satu sama lain. Dari momen itu kita diperlihatkan Iceberg di Galela, lalu juga Caesar dan Judge yang lagi saling ribut nih entah karena apa. Dan juga bahkan Haredas Pulau Nami Weternya pun diperlihatkan di sini. Di mana Vegapunk melanjutkan lagi, Roger telah mati 25 tahun yang lalu dan sudah 2 tahun lamanya sejak kematian dari Shirohige. Era baru terwariskan oleh mereka-mereka para generasi lama yang seperti yang sudah kita bahas juga berkali-kali ya. Kalau momen Vegapunk ini akan menjadi checkpoint ketiga dari dunia pasca revolusi awal tentu saja ketika era bajak laut yang diciptakan oleh eksekusi Roger dan setelah 22 tahun lamanya tidak ada titik terang terkait One Piece dan orang-orang pun pasti mulai melupakan dan mulai tidak percaya kalau itu hanya mitos atau bukan. Yang akhirnya 2 tahun lalu muncullah Shirohige di akhir kematiannya dengan berkata kalau One Piece benar-benar ada. Dan dia pun berkata ke orang-orang di perang sana kalau pemerintahan dunia takut dengan perang besar yang dipikul sejak berabad-abad lamanya yang persis sekali dengan apa yang Vegapunk katakan di siaran kali ini. Yang menariknya yang dunia dengar hanyalah ketika Shirohige berteriak saja kalau One Piece benar-benar ada. Dan bedanya dengan Vegapunk sekarang yang definisi semua orang yang bahkan bukan hanya sebagian saja real seluruh dunia dipaksa untuk mendengar semua cerita tersebut. Dan Vegapunk pun melanjutkan lagi, sekarang terdapat individu-individu yang sudah tidak bisa ditekan oleh kekuatan apapun yang lagi-lagi pas banget Oda ngasih panel itu di saat Luffy dan Bonnie menghajar Gorosei. Lagi-lagi ini Gorosei cuy, otoritas tertinggi di dunia, sosok dengan kekuasaan penuh paling tinggi di antara yang tertinggi di dunia One Piece. Dan bahkan ada orang yang tidak takut dengan sosok tersebut. Di sini Vegapunk pun menambahkan lagi kalau individu-individu tersebutlah yang kemungkinan paling dekat dengan kebenaran. Apakah ini sebuah kebetulan atau memang Roger lah yang merencanakan semua pergerakan ini? Yang balik lagi ya, mengingat Roger dan seluruh kru tahu sejarah murni dari Void Century, makanya wajar di sini Vegapunk bisa berasumsi apakah semua hal ini adalah skenario dari sang Raja Bajak Laut yaitu Roger. Dimana kita bisa melihat lagi nih Rayleigh yang tertidur pasca mabuk sebelumnya dan dia ditutupi selimut oleh Shaki. Tidak hanya Rayleigh, kita juga diperlihatkan kapal Shanks dan dikatakan dia dalam keadaan mabuk juga. Dimana mantan kru Roger emang paling mengerti Captain ya ketika dia ngomongin gini yang sepertinya mereka sangat happy yang bahkan Shanks pun ikutan senang walau dia tidak tahu sejarah lengkapnya karena tidak sampai ke Love Tale, tetapi dia ikutan mabuk sama seperti Rayleigh juga. Ya mungkin beda lah dengan Rayleigh kalau dia sampai tertidur karena ya bodo amat lah, gue udah tahu semua ceritanya. Dimana di lain sisi kita juga melihat markas Yonko yang lain alias Kurohige dimana bajak laut di sana sudah semangat sekali dan menunggu kedatangan dari komodornya karena sepertinya mereka sudah siap untuk berlayar dan mencari One Piece. Dari panel itu Vegapunk berkata hal yang sejujurnya ini bisa menjadi game changer sih menurut saya, dimana lanjutan dari kata-kata sebelumnya yang dia bilang orang-orang itu dekat dengan kebenaran. Di sini Vegapunk berkata kalau sayangnya tidak ada kepastian kalau hal itu akan ditemukan oleh seseorang yang Joy Boy benar-benar inginkan. Yang wow, bukankah ini pernyataan yang sangat menarik? Kita lanjut dulu ya, dimana selain dua Yonko tadi juga, di sini kita juga akhirnya diperlihatkan lagi
Tower Lord kita alias Buggy dengan Cross Guild-nya di mana ada Crocodile dan juga Mihawk, yang mereka kesel nih mendengar pujaan-pujaan dari para kru Buggy. Karena mereka berkata, ternyata ada hal yang jauh lebih besar dari sekedar impianmu Kapten. Yang emang bener juga sih, karena bukankah belum lama banget kalau kalian sadar, Buggy ngomong tentang ingin menjadi raja laut dan ingin menemukan One Piece, yang ternyata tidak lama setelah itu muncul siaran yang menjelaskan kalau One Piece penting itu. Yang bahkan tidak hanya bajak laut saja, tetapi angkatan laut pun ikutan berkata, bukan saatnya kita diam saja, mari kita temukan lebih dulu. Dan ini nih yang menjadi klimaks dari kata-kata Vegapunk yang sejujurnya bikin merinding banget. Saat ini sudah tidak ada yang bisa menghentikannya. Takdir dari keberjalanan dunia ini akan ditentukan oleh mereka-mereka yang berhasil menemukannya. Semua ini tergantung dari siapa yang akan menemukan One Piece, yang wah ini wadaw banget. Dimana satu patch terakhir ini benar-benar sangat jelas sekali karena terlihat semua sosok-sosok super penting yang pasti akan berperan penting juga di masa depan. Intinya ini major karakter lah yang akan mengubah keberjalanan dunia One Piece. Dan narator menutup chapter ini dengan sebuah teks pertarungan supremasi. Oke, kita masuk ke bagian analisis ya. Seperti biasa, buat yang cuma butuh review, kalian bisa skip bagian ini karena di sini kita mau breakdown lebih dalam lagi tentang hal-hal menarik dari isi chapter. Kita akan mulai dari bagian penutup dari chapter ini. Kenapa orang-orang ini yang akhirnya Oda munculkan di bagian akhir? Dimana untuk Yonko jelas lah ya, karena mereka yang bisa dibilang sekarang menjadi arus utama di dunia One Piece. Makanya yang lucunya ini si bodoh Luffy, tetapi sekarang dia sudah menjadi seorang Yonko ya, yang bahkan ketika kedatangannya ke Eket saja itu bikin dunia benar-benar kelimpungan karena benar-benar di luar prediksi mereka. Ya ngomong-ngomong Yonko, dengan munculnya kata-kata Vegapunk ini berarti momen aliansi sebelumnya yaitu Big Mom dan juga Kaido di warna kuning, sebenarnya itu hal yang sangat dahsyat sekali. Yang bahkan tujuan mereka itu sudah menjadi poin utama dari siaran Vegapunk, yaitu untuk menemukan Ancient Weapon dan mendapatkan One Piece. Yang berarti setelah sekian lama mereka berkuasa, pada akhirnya mereka sudah mulai mengetahui dampak dari dua hal tadi yang akan krusial untuk takdir dari dunia ini. Next juga di sini kita bisa melihat adanya Akainu, sang Fleet Admiral, yang walau entah sih banyak yang cukup ngeremehin satu karakter ini karena dia digeprek oleh Shirohige tua di Marineford, padahal sebenarnya dia masih fit banget loh setelah hal itu, yang bahkan bisa meratakan seluruh komandan dari Shirohige. Dia pula lah sosok yang Oda sandingkan dengan Kurohige yang bisa saja menjadi salah satu penghalang besar bagi Luffy di akhir nanti. Untuk dia jelas lah ya puncak tertinggi dari angkatan laut dan bisa dibilang dia memegang full control untuk satu organisasi ini. Lanjut ada juga Dragon, untuk ini pun cukup jelas karena ya dia adalah pemimpin pasukan revolusioner, faksi yang semakin aktif dalam beberapa tahun terakhir, dan tujuannya memang sudah jelas yaitu puncak dunia alias Tenryubito dan seisinya. Next ada Imu, untuk ini nggak usah dijelasin lah ya karena Doi adalah pihak terlibat dari Void Century langsung. Next kita melihat Koby, yang ini pun cukup membingungkan sih, karakter sepemula dia yang masih berusia 18 tahun yang masih bocah, tetapi Oda tunjukkan di sini. Ya memang cukup wajar juga karena dia akan menjadi penerus dari Monkey D. Garp dengan keadilannya, dan tidak hanya itu, dia pula lah yang pemerintah sebut sebagai Checkered Fate atau orang-orang yang punya takdir unik karena banyak berhubungan dengan para penyandang Namadi. Hal ini sama nih seperti Sabo yang juga Oda munculkan karena dia sosok yang banyak berhubungan dengan klan D juga, yang bahkan 3 orang, mulai dari Ace, Luffy, dan juga Dragon. Next di sini kita juga melihat adanya Vigarland Garling, ini pun sangat wajar sekali karena dia adalah Supreme Commander dari pasukan Holy Knight, dan karena Dragon sendiri berkata seharusnya Holy Knight atau mungkin God Snake ini akan bergerak, jadi sudah sewajarnya Oda memasukkan satu karakter ini yang menjadi pemimpin dari faksinya sendiri. Tapi yang membingungkan menurut saya adalah kenapa Kuzan ada di sini? Ngapain Oda memasukkan dia? Karena bukankah di atasnya sudah ada komodornya atau kaptennya yaitu Kurohige, kok dia muncul lagi di bagian bawahnya? Apakah dari sini fix kalau Kuzan punya misi terselubung lain yang akan dia skenariokan? Yang menurut saya akan lebih masuk akal kalau sosok yang dimunculkan di sini adalah mereka-mereka yang mungkin akan ikut andil di perang ke depan. Untuk Cross Guild udah ada bagi lah ya yang mewakilkannya, yang entah mungkin bisa saja Neomet atau mungkin faksi-faksi lain seperti Underworld atau apa, kita masih belum tahu.
Dan satu sosok misterius ini nih yang udah tunjukkan dan langsung banyak mengira kalau itu mirip banget sama Shanks bang, yang iya sih emang bisa jadi Shanks, tetapi bisa juga menjadi 100 karakter lainnya karena cuma dengan pedang saber dan bentukan seperti itu banyak banget karakter One Piece yang bisa langsung kita hubungkan. Jadi nggak bisa kita langsung secara serta-merta bilang kalau itu adalah kembaran Shanks, Vigarland, dan yang lain-lainnya seperti yang sudah saya bilang sebelumnya. Kalau hal ini memang mewakilkan suatu faksi untuk bagian Guts Connect, bukankah sudah ada Vigarland Garling yang kita lihat di sini? Yang berarti untuk orang ini kira-kira siapakah yang dimaksud? Tetapi kalau ini adalah kembaran dari Shanks, yang sebenarnya untuk hal ini pun sudah pernah kita bahas dengan lengkap loh di channel Filmi, yaitu di satu video Megatherium sendiri kalau jangan-jangan Shanks memang memiliki saudara kembar, yang itu pun ada di video ini nih. Kalau kalian penasaran nanti akan saya simpan di deskripsi di bawah. Nah, lalu kira-kira siapakah orang tersebut yang entah kenapa nih yang kepikiran menurut saya adalah bisa saja ini sisa-sisa dari banyak laut Rocks atau bahkan Rocks ini sendiri. Jangan lupa masih banyak sih nama-nama lain yang belum diungkap oleh Oda. Kalau sudah banyak waktu tepat sih bagi Oda untuk mengungkapnya, tetapi masih tetap dia rahasiakan. Yang benar itu pun yang terjadi semuanya di insiden God Valley. Apakah orang ini nantinya akan ada hubungan dengan hal tersebut yang kita masih belum tahu, tetapi bukankah itu cukup masuk akal? Tapi kalau begitu yang paling masuk akal menurut saya adalah orang pertama yang membahayakan nyawa karakter utama kita di serial One Piece ini dan membuat serial ini hampir saja tidak berjalan. Benar, jangan-jangan dia adalah Kuma. Next, terkait ras unik juga nih yang Vegapunk katakan, dan di chapter ini kita mendapatkan 3 mulai dari Lunarian, Buccaneer, dan juga Puding. Bang, kok Puding masuk sih di bagian sini? Ya jangan lupa ya kalau Kaido sendiri bilang ras mata 3 ini bisa baca tulisan kuno, yang Big Mom pun berkata memang butuh waktu untuk membangkitkan kekuatannya. Ya seharusnya perkataan dari kedua Yonko ini seharusnya sudah sangat valid sekali. Dan yang cukup menariknya, apakah ras Puding juga ada hubungan dengan orang-orang di Void Century? Dan tulisan kuno yang dimaksud apakah hanya terbatas ke Poneglyph saja atau ada hal-hal lain juga yang bisa lebih misterius lagi? Karena cukup bingung juga sih implementasi dari Oda lanjutannya akan seperti apa. Lalu untuk Lunarian, kayaknya saat ini dia ras yang paling lengkap yang kita ketahui dengan semua keunikannya. Karena bahkan untuk Buccaneer pun kita masih belum tahu loh apa kekuatan unik yang dia miliki. Karena ketika Vegapunk mau berkata akhirnya langsung di skip oleh Oda Sensei. Tetapi sebenarnya kalau kalian sadar masih ada satu ras lain loh yang masih misterius dan baru sekali banget Oda singgung sepanjang cerita One Piece. Ya benar, itu adalah ras dari Kaido dan juga Yamato alias ras Oni. Satu ras yang baru kita dengar di Onigashima dan harusnya ini ada hubungan dengan kekuatan tubuh Kaido dan Yamato yang sangat kuat. Yang entah juga nih apakah ini akan ada hubungan dengan ras penarik benua Oas, lalu juga dengan Onigashima, Pang Hazard, atau bahkan apakah mereka ras utama di Void Century. Lagi-lagi terkait hal ini pun sudah pernah kita bahas di satu mega teori yang ini pun video cukup panjang nih, hampir 30 menit sendiri. Dan satu bagian menarik lagi yang ingin kita bahas adalah kata-kata Vegapunk yang bilang sayang sekali tidak ada jaminan bahwa One Piece akan ditemukan oleh seseorang yang Joy Boy inginkan. Kita semua seharusnya sudah bisa berasumsi ya kalau seseorang yang Joy Boy inginkan tentu saja dia adalah yang mewarisi kemampuan Nika atau karakter utama kita alias Luffy. Tapi dengan kata-kata ini, apakah mungkin One Piece bukan ditemukan oleh Luffy untuk pertama kalinya? Yang bukankah akan jadi terdengar aneh karena Luffy ini kan karakter utama, masa nggak ditemukan oleh dia? Ya benar sih, kan judul serial ini pun adalah One Piece. Tetapi sebenarnya saya jadi ingat kata-kata Usopp saat diceritakan cara mencapai Loftel adalah dengan menerjemahkan Rod Poneglyph, dan kita bisa mencetak atau mencuri Rod Poneglyph dari para Yonko yang lain. Dan situ pun Usopp berkata, kalau gitu kita nggak perlu bertarung dan tinggal curi-curi dan boom, kau menjadi raja bajak laut Luffy. Ya tentu saja Luffy pasti tidak senang. Tetapi apakah tahunya nanti hal itu malah akan terjadi ke sosok lain, dan sosok tersebut adalah dewa kita alias Our Lord Buggy the Clown, the lucky bastard yang selalu Oda sandingkan dengan Luffy. Yang ingat kata-kata Mihawk kepada Luffy, orang-orang jadi ingin membantunya. Bukankah itu juga adalah karisma yang dia miliki? Nah, lalu gimana pendapat saya tentang chapter ini? Yang jujur ini menjadi salah satu chapter tergila dari Arc Egghead, yang karena belum selesai saja saya bisa yakin bilang kalau ini adalah
arc yang terbaik. Gimana kita mendapatkan spill God Valley dikit, flashback Kuma, Reverie, Gorosei, siaran Vegapunk yang wah ini lengkap parah. Dan siaran Vegapunk benar-benar hasil akumulasi dari semua saga yang sudah ada siapkan, jadi bakal saya kasih nilai 10 dari skala 10. Mungkin bakal banyak dari kalian yang bilang, lah apa kerennya bang, bukankah chapter ini semuanya sudah kita ketahui dari sebelum-sebelumnya, atau bisa dibilang kita tidak mendapatkan hal baru dari siaran ini. Yang sebenarnya benar juga kok, karena bahkan Doflamingo sendiri pun udah ngomong kalau sekarang adalah perang tahta, yaitu perebutan One Piece yang sama seperti Vegapunk katakan di sini. Tapi ngerti banget nih orang-orang yang mikir kayak tadi, biasanya mindset atau perspektifnya hanya melihat dari sisi kita alias para pembaca, padahal suatu cerita akan sangat baik kalau isi ceritanya benar-benar berpikir dari karakter-karakter yang ada di dalamnya. Makanya banyak mangaka-mangaka yang akhirnya mengikuti keinginan dari pembacanya dan membuat karakter utamanya tiba-tiba menjadi segala tahu dengan semua kemampuan luar biasanya dan boom, tahu-tahu menjadi yang terhebat. Yang kalau kalian sadar, bahkan film atau movie banyak banget hal yang seperti itu yang menurut saya bukankah itu sangat tidak masuk akal sekali. Sebuah cerita itu ya memang harus manusiawi, harus logis, nggak tiba-tiba semua orang tahu tanpa sebab hanya karena dia melihatnya dari sudut pandang pencipta yang kalau kita asumsikan kasarnya kita menjadi Tuhan nih dan tahu segalanya, bukankah itu tidak manusiawi banget? Nah untuk One Piece, beberapa serial bahkan movie-movie lain yang menurut saya bagus alurnya atau plotnya berjalan dengan sangat masuk akal, seperti yang udah kasih dari siaran Vegapunk, karena balik lagi dunia benar-benar buta sama keadaan mereka sendiri, tidak seperti kita para pembaca yang tahu semuanya, yang bahkan orang nggak ada yang tahu bos apa yang terjadi di sisi luasnya, karena mereka mungkin cuma tahu kehidupan yang biasa mereka jalani. Mungkin kita nih kayak cuma tahu apa yang dilakukan di kantor, lalu juga tetangga, rumah. Kita nggak tahu kan banyak sekali skenario-skenario besar di luar sana yang sedang berjalan, yang hal ini pun persis sekali seperti apa yang saya bilang terkait manusiawi atau hal logis. Makanya One Piece itu memang tidak masuk akal, tetapi akal bisa masuk karena dengan adanya berita Vegapunk ini, semua orang akan merasakan bagaimana dunia benar-benar sedang bergejolak. Makanya saya bilang kalau siaran Vegapunk benar-benar berdampak luar biasa penting. Karena orang-orang mungkin selama 24 tahun tidak ada yang tahu apa itu harta dari Roger dan apa gunanya dari One Piece. Dan buat mereka-mereka yang ngebutuh harta, istilahnya ngapain juga gua ngejar One Piece, kan gak penting kalau isinya cuma harta doang. Tetapi setelah semua penjelasan Vegapunk, orang yang mendapatkannya akan mendapatkan supremasi tertinggi di dunia, atau bisa dibilang dia bisa mengubah dunia. Tentu saja pastinya orang-orang akan mulai berpikir dan mulai memiliki ambisi untuk akhirnya mulai bergerak. Ya ibaratlah kekuasaan dari Rockefeller bisa kita raih dan didapatkan oleh siapapun. Tapi bukankah dipikir-pikir Rockefeller juga cocok kan dengan cerita dari Will of Free di serial One Piece? Toh bukankah namanya dikenal dengan Randy Rockefeller kan, yang wah ini jadi suatu teori kontroversi. Nah jadi itulah untuk video review kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton lengkap. Jangan lupa subscribe juga ya, karena ini menjadi satu video yang cukup panjang. Ya nyalakan juga bel notifikasinya biar tidak tertinggal analisis mendalam One Piece seperti video ini. Dan kebetulan karena lagi hype banget nih Babang Jackie yang edan banget di anime kemarin, saya kasih nilai 10 juga karena animasinya cuy gila keren banget. Dan buat kalian juga nih yang mau support channel Filmi, bisa bantu beli merchandise-nya ya, terutama merch dari Shanks ini dengan desain yang gak wibu-wibu banget. Pas banget buat kalian yang sebenarnya suka dengan One Piece tapi gak pernah mau untuk kelihatan wibu. Spesial buat kalian penonton YouTube dari Filmi, ada diskon voucher sampai 40.000, kalian juga bisa COD dan tentunya free ongkir. Kalian bisa langsung klik link di deskripsi video ya. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike jika suka, jangan lupa subscribe dan juga share video teman kalian. Gue Devil pamit and I'll see you guys next time.